Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, selamat beribadah keluarga, dan tentunya ibadah keluarga pada malam hari ini kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Untuk itu kita awali ibadah pada malam hari ini dengan kita menyiapkan hati dan pikiran kita bersama menghadap Tuhan. Dan dalam hati kita mengucaplah demikian. Tuhan adalah penolong kita, juga pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Dialah yang memelihara kita dan tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita di dalam ibadah saat ini. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Pasamuan Kristen nomor 6. Kita pujikan ayat yang pertama dan ketiga. Firman Tuhan yang mendasari di dalam ibadah pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-35 yang demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Marilah kita sambut dan kita respon firman Tuhan yang mendasari di dalam ibadah pada malam hari ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Pasamuan Kristen nomor 29 ayat yang keempat. Sinta
Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Roma pasal 2 ayat 12 sampai dengan 16. Namun sebelumnya marilah kita tunduk kepala sejenak, kita mohon terang dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami menghadap-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kami menjalani kehidupan ini ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah secara virtual ini ya Bapa. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, menguatkan iman kami meskipun kami belum bisa beribadah secara bersama-sama ya Bapa. Namun kami percaya bahwa Tuhan tetap akan memberikan kami yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, sehingga firman yang kami terima dapat menguatkan iman kepercayaan kami untuk menjalani kehidupan ini, ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Hurulean yang pada malam hari ini akan menyampaikan firman-Mu, ya Bapa. Berkati, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang disampaikannya betul-betul hanya kebenaran firman-Mu. Bapa, kami hamba-Mu siap mendengarkan, kiranya Tuhan berfirman. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Roma, pasal 2 ayat 12 sampai dengan 16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan hitung pasaman Kristen nomor 195, kita pujikan ayat yang pertama. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, juga saudara-saudara dan anak-anak sekalian
Yang pasti kita semua ada dalam lindungan kasih Tuhan. Baiklah, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan telah dibaca dan kita dengarkan bersama tadi dengan tema keselamatan ditentukan manusia ataukah Tuhan. Saudara-saudara kekasih, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka realitas keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Tidak mungkin dicapai oleh manusia dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena kehidupan kekal atau keselamatan itu terlalu mulia untuk dicapai dengan keberadaan kita manusia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Allah sangat tahu itu, sehingga Ia memanggil Abraham dan menjadikan Israel sebagai umat pilihannya untuk mengerjakan kebenaran atau mengerjakan keselamatan bagi dunia melalui umat Israel. Namun saudara-saudara kekasih, dalam perjalanan umat Israel salah memahami atau menghayati eksistensinya sebagai umat Allah yang mestinya menjadi berkat bagi dunia. Ternyata mereka memahami secara sempit, semata untuk kepentingan dirinya sendiri. Penghayatan yang salah tentang status keumatannya melahirkan cara pandang yang salah. Katakan saja mereka meremehkan bangsa-bangsa di luar mereka. Mereka dengan mudah mengatakan sebagai orang kafir, orang yang binasa, orang yang tidak patut dan tidak layak untuk dijadikan teman pergaulan, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada keyakinan yang sudah turun-temurun dalam kehidupan umat Israel. Mereka memahami demikian, saudara-saudaraku, bahwa seburuk apapun mereka hidup, mereka akan mendapat tempat dalam dunia yang akan datang. Pemahaman atau keyakinan yang demikianlah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus justru mengatakan bahwa status keumatan maupun pemberian hukum Taurat kepada mereka sebagai pedoman untuk mereka hidup di dalam kehendak Tuhan, semua itu tidak akan menyelamatkan mereka kecuali mereka dengan taat, setia melakukan aturan-aturan dalam hukum Taurat. Sementara Rasul Paulus menyadari dan mengatakan bahwa manusia tidak akan mungkin bisa memenuhi hukum Taurat. Karena walaupun 9 bunyi hukum Taurat itu dilakukan, tapi salah satu saja yang tidak dilakukan, maka dianggap mereka gagal untuk melakukan 10 hukum Taurat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, Allah tahu persis ketidakberdayaan orang Israel, sehingga Dia menawarkan metode kebenaran yang baru, yaitu supaya Israel menerima Yesus Kristus yang akan mengerjakan kebenaran itu, akan menolong mereka untuk memenuhi 10 hukum Taurat, agar mereka dipandang benar dan diselamatkan oleh Allah. Namun sayang, Israel menolak kebenaran Allah yang datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membuat mereka menolak? Karena mereka masih
tetap dengan keyakinan yang lama bahwa mereka akan mengejar keselamatan itu dengan kekuatannya sendiri, dengan cara melakukan 10 hukum Taurat, apalagi status mereka sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih, dengan penolakan Yesus yang membawa kebenaran bagi mereka, maka Rasul Paulus mengatakan pada bagian yang lain, itu sebagai satu keuntungan bagi orang-orang yang di luar Israel. Allah kemudian menawarkan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka tidak perlu mengerjakan hukum Taurat, tapi cukup beriman kepada Yesus Kristus, maka mereka akan dibenarkan dan selanjutnya mereka akan diselamatkan di dalam Kristus Yesus sebagai anugerah dari Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih, itulah sebabnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh anugerah besar, yaitu anugerah dibenarkan, kemudian anugerah diselamatkan. Hanya sayangnya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita juga mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh orang Israel. Kita terlalu membanggakan, kita terlalu bangga dengan status pilihan kita sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Sehingga kita lupa bahwa ada hal yang patut dan perlu kita kerjakan adalah memperkenalkan kasih dan kebaikan Allah kepada dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah bahwa ketika orang Yahudi memiliki andalan melaksanakan hukum Taurat untuk dibenarkan, orang Kristen mengandalkan Kristus yang mengerjakan kebenaran di dalam kehidupannya. Persoalannya adalah bagaimana dengan bangsa-bangsa lain di luar Yahudi dan di luar orang Kristen. Apakah mereka juga punya andalan untuk memperoleh proses dibenarkan untuk menuju kepada keselamatan? Bagaimana ketika Allah datang untuk menghakimi mereka? Apa yang dijadikan landasan untuk penghakiman atas orang di luar Yahudi dan orang Kristiani? Kekasih Tuhan, Rasul Paulus menjawab bahwa sekalipun mereka tidak memiliki hukum Taurat untuk ditaati, sekalipun mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi Allah telah menaruh hikmat di dalam hati mereka. Hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang adil dan mana yang tidak adil, mana yang bohong dan mana yang jujur. Hikmat yang mengerjakan di dalam hati mereka ada roh kasih sayang, ada roh penghargaan, ada roh saling menghormati satu kepada yang lain. Dan juga Allah menghidupkan atau mengerjakan hati nurani yang tugasnya sebagai pengawas di dalam hati mereka agar mereka bisa mengerjakan hukum yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hati berupa hikmat yang dikatakan tadi. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, maka hati nurani mereka akan menuduh bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Dengan demikian, saudara-saudaraku, Allah memiliki alasan yang sangat kuat untuk menghakimi baik orang Yahudi, baik orang Kristiani, baik orang-orang di luar kedua golongan tadi. Dari sini kita memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyediakan keselamatan bagi semua orang. Saudara-saudaraku, dengan demikian maka kita dapat memahami
keselamatan itu bukan hanya milik orang Kristiani. Semua golongan memiliki peluang untuk memperoleh keselamatan yang datang dari pihak Allah sendiri. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan orang Kristiani yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya kalau bertanya bagaimana dengan kita langsung punya jawaban yang pasti. Iya, kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan apa yang Dia kehendaki, maka kita diselamatkan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa mereka juga diselamatkan atau tidak bisa juga mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan. Itu urusan Allah terhadap mereka. Yang penting bagi kita adalah kita yakin bahwa kita diselamatkan. Namun satu hal, kita pun juga harus berhati-hati sehingga jangan sampai kita hanya mengandalkan anugerah Allah yang disebut-sebut tadi untuk sebuah keselamatan. Karena sebagaimana peringatan Rasul Paulus kepada orang Yahudi, maka juga kepada orang-orang Kristen, bahwa status kita sebagai anak-anak Tuhan yang dibenarkan dan diselamatkan, itu pun belum pasti selamat kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara kekasih, kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan bukanlah untuk memvonis, ya. Kita selamat, golongan A tidak selamat, golongan B tidak selamat. Karena apa? Tuhan itu baik, Dia memberikan matahari untuk menyinari semua orang. Dia memberikan hujan dari langit untuk semua orang menikmatinya. Dan sangat mungkin satu penyakit bisa saja dialami oleh semua golongan, siapapun dia. Corona pun bisa saja terjadi bagi siapapun, tidak peduli dia beragama apapun. Yang jelas Tuhan itu baik dan menyediakan keselamatan bagi semua kita. Mari kita pikirkan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita selamat? Ya. Kalau kita merespon dengan sungguh anugerah yang diberikan bagi kita, lalu kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya dengan penuh sukacita. Kita melakukan kebaikan-kebaikan bukan supaya kita memperoleh keselamatan, tetapi dengan kebaikan itu kita ingin memperkenalkan kasih dan kebaikan Allah bagi dunia. Kita diselamatkan bukan untuk mengurus dan menilai orang lain selamat atau tidak. Kita diselamatkan bukan untuk mempersoalkan keberadaan orang lain, tapi diselamatkan untuk mengerjakan kasih dan kebaikan Allah supaya orang lain bisa melihat dan mendengarkan siapakah Allah itu melalui keberadaan hidup kita keseharian. Sehingga di judul tadi, keselamatan itu dikerjakan oleh manusia atau yang datang dari Allah, maka jawabannya adalah keselamatan itu ditentukan oleh Allah, itu anugerah Allah, membutuhkan respon dari kita dengan penuh sukacita dan dengan penuh syukur melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Mari kita mulai. Saat teduh kita akhiri, mari saudara-saudara kekasih, bersama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Pasamuan Kristen 192, bait yang pertama dan bait yang kedua.
Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Bila kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk mewujudkan kehidupan kami di hari lepas hari. Bapa, kami juga tidak lupa menyerahkan saudara-saudara kami, orang tua kami yang pada saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan mau hadir, Tuhan mau menjamah mereka melalui dokter dan obat-obat yang diminumnya Bapa, kiranya bisa menjadikan mereka sembuh kembali. Dan kami percaya melalui jamahan tangan-Mu, mereka akan kembali lagi sehat seperti semula dan mau memuji dan memuliakan nama-Mu kembali. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih dilanda oleh COVID-19 ya Bapa. Biar Tuhan berkati mulai dari pemerintahan pusat hingga di daerah-daerah ya Bapa. Tuhan berkati, Tuhan pimpin mereka sehingga para petugas dan pejabat yang berada di sana ya Bapa, di dalam pemerintahan, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga semua keputusan yang disampaikannya betul-betul seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami semuanya hamba-Mu. Dan Tuhan akan melepaskan kami dari COVID-19 ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Kami percaya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah ya Bapa. Dimanapun mereka berada, kiranya Engkau menyertai dan membimbingnya. Berkati juga pekerjaan dan pendidikannya, Bapa. Kami adalah makhluk yang lemah. Kami sadar ya Bapa bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa, kiranya Engkau menyertai kami dan bentuklah kami semua agar dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami aturkan Bapa, biarpun yang tidak seberapa dan tidak sebanding dengan Tuhan yang sudah berikan kepada kami ya Bapa. Namun berkatilah Bapa sehingga berguna untuk pelayanan kami, untuk meluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di GKJW Jemaat Pare. Bapa Surgawi, sebenarnya banyak sekali Tuhan apa yang harus kami sampaikan, namun sungguh kami percaya Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha baik, sehingga doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita di saat ini, mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan bersama seusai ibadah ini dari Mazmur 145 ayat yang ke-9, yang demikian sabda Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Di akhir ibadah ini bersama kita memuliakan Tuhan dari Kidung Pasamuan Kristen 82. Baiknya yang pertama dan kedua.
Saudaraku, baiklah kita bersama-sama menyediakan hati kita. Bersama kita arahkan kepada Tuhan dan memohonkan berkat Tuhan. Damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa serta kasih sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh karya Roh Kudus dengan kekuatan dan pertolongan senantiasa membersamai kehidupan umat Tuhan yang beribadah di saat ini kekal selamanya. Amin.